Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah berayat. Dan marilah ibadah berayat kita pada kesempatan saat ini bersama-sama kita mulai dan kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita bersama bersaat teduh. Ibadah berayat pada kesempatan kali ini ya Bapa, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi, nomor 14, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Kulo Samyo Tetunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa, kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersama-sama mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami bisa berkumpul untuk mengadakan ibadah keluarga bersama dengan keluarga kami masing-masing. Mampukan kami di dalam ibadah ini untuk terus bisa menyadari kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga melalui ibadah yang kami lakukan bersama, kami bisa semakin dikuatkan secara iman. Ya Bapa, di dalam ibadah ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberkati, menyertai kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan, kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi, nomor 87 bait 1 dan bait yang ketiga. Neng koso ngumandang asmo. Sajo
Bacaan kita pada kesempatan saat ini yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan diambil dari kitab Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Keluaran 23 ayat 1 sampai 9 akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir. Kita semua tahu itu. Kalau kita bicara soal hak, pasti kita akan merujuk pada segala sesuatu yang dimiliki, yang melekat pada diri seseorang sejak dia lahir. Contoh, hak untuk hidup. Semua orang berhak untuk hidup. Tidak ada satupun orang yang boleh mengambil hak hidup orang lain. Atau juga hak untuk berbicara atau berpendapat. Itu juga dijamin bahwa orang juga harus bebas untuk berbicara, berpendapat. Asalkan apa yang ia bicarakan, apa yang menjadi pendapatnya itu tidak melukai atau tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa hak itu tidak hanya terkait dengan diri kita saja, tetapi juga kita perlu menyadari kita punya hak, tetapi orang-orang di sekeliling kita juga memiliki hak yang sama seperti yang kita miliki sebagai manusia. Saya, panjenengan, kita semua yang hidup di tengah-tengah dunia ini punya hak yang sama. Sehingga tidak boleh ada seseorang yang memaksakan haknya, tetapi dia melupakan atau melanggar hak orang lain. Contoh, ketika kita memiliki hak untuk berpendapat, semua orang punya hak untuk berpendapat. Tetapi jangan kemudian menggunakan hak kita, kebebasan kita untuk berpendapat, yang kemudian bisa melukai hati orang-orang di sekeliling kita. Karena mereka juga punya hak yang sama. Nah, disinilah kalau kita kemudian bersama-sama merenungkan tentang hak yang kita miliki, itu tidak hanya bicara soal diri kita pribadi, tetapi juga bicara soal bagaimana kita bisa menghormati, kita bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita yang juga memiliki hak yang sama dengan kita. Nah, di dalam bacaan kita pada kesempatan saat ini yang kita baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Di dalam perikop ini diberi judul peraturan tentang hak-hak manusia. Kita langsung menggambarkan, mungkin Bapak, jadi kalau peraturan tentang hak-hak manusia akan disampaikan hak apa saja yang kita miliki. Tetapi yang menarik di sini justru di dalam peraturan hak-hak akan manusia ini dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan banyak lagi kata janganlah, janganlah, dan janganlah.
Nah, dari sini kita bisa melihat kenapa di dalam bacaan kita yang diberi judul peraturan tentang hak-hak manusia, tetapi justru di dalamnya banyak kata-kata jangan, banyak larangan-larangan yang harus kita jaga supaya kita tidak melanggar itu semua. Nah, disinilah kemudian kalau kita menghayati bersama aturan ini, peraturan tentang hak ini adalah mengatur keberadaan kita sebagai manusia bersama dengan manusia-manusia yang lain, bahwa semua orang punya hak yang sama. Makanya tadi dikatakan janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, karena ketika kita menyebarkan kabar bohong, mungkin kita akan melanggar hak orang lain, kita akan menyakiti orang lain. Atau janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, karena kalau kita melakukan kejahatan, kita juga bisa mungkin melanggar hak orang lain. Juga dikatakan di ayat yang keempat, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Bahkan kepada musuh pun, kita diminta untuk menghargai hak-hak mereka. Kita tidak boleh melanggar hak mereka. Nah, inilah kalau kita melihat di dalam bacaan kita dengan luar biasa, kita diajak untuk saling menghargai. Sebelum kita diberikan aturan atau diberikan daftar hak-hak yang boleh atau yang kita miliki, tetapi yang paling penting kita sadari bersama yaitu bahwa kita harus menjaga hak-hak orang lain. Kita harus menjaga atau menghargai bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama dengan kita. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang memaksakan atau membuat orang lain kehilangan haknya. Nah, disinilah kalau kita kembali lagi, berarti di dalam kita memiliki hak atau memperjuangkan hak kita juga terlebih dahulu harus memikirkan atau memperjuangkan hak-hak orang lain. Nah, inilah ajaran yang luar biasa yang bisa kita lihat di dalam bacaan kita bersama pada kesempatan saat ini. Bahkan di ayat yang ke-9 tadi, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, disinilah penerapan penghargaan terhadap orang lain, menghargai hak orang lain, itu juga karena kita semua pernah merasakan hak-hak kita mungkin dilanggar, khususnya orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka sebagai orang jajahan, mereka tidak punya hak-hak yang bebas seperti orang bebas pada umumnya. Dan disitulah kenapa di dalam peraturan tentang hak-hak manusia ini, kemudian disampaikan jangan menekan orang asing, karena kita dulu pun, orang Israel dulu pun adalah orang asing. Dan mereka juga pernah kehilangan hak-hak mereka sebagai manusia. Dan disinilah mari kita bersama-sama diajak untuk meneladani ini. Kita diajak untuk berpikir tentang bagaimana kita bisa menghargai, menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan atau di dalam kehidupan kita, sehari-hari kita menjalani hidup, kita bisa melihat banyak sekali realita pelanggaran akan hak-hak orang lain. Di jalan raya, kita bisa melihat hal sepele saja. Mungkin kita berpikir gampang, saya berjalan di jalur kanan, melawan arah, mungkin untuk mempercepat. Tetapi sadarkah kita bahwa itu adalah hak orang lain untuk berjalan di situ? Kita memikirkan hak kita untuk kita bisa cepat sampai di suatu tujuan, tetapi kita melanggar hak orang lain. Atau banyak yang terjadi di televisi, orang-orang itu pengen hidup enak, pengen hidup makmur. Itu juga hak mereka untuk hidup enak dan hidup makmur. Tetapi untuk mencapai kehidupan yang enak dan kehidupan yang makmur, masalahnya adalah kemudian mereka melanggar hak orang lain, melakukan korupsi, sehingga apa yang harusnya menjadi milik orang lain akhirnya tidak bisa dimiliki karena mereka mengambilnya. Nah, disinilah butuh kesadaran yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa hanya berpikir berpatokan
pada hak pribadi kita saja. Kita tidak bisa hanya mencari apa yang kita butuhkan, tetapi mari kita melihat apa yang dibutuhkan orang lain. Bahkan mungkin jangan dulu berpikir apa yang kita dapat, tetapi marilah berpikir apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Saya yakin ketika kita semua berbuat baik, ketika kita semua berbuat jujur, ketika kita semua bisa menghargai hak-hak orang lain, maka hak kita juga pasti akan kita dapatkan. Pasti kita juga akan dihargai. Hak-hak kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Tetapi jika kita berlaku sebaliknya, kita tidak bisa menghargai hak-hak orang lain, maka kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin orang lain tidak akan menghargai hak-hak kita. Nah, disinilah kita diajak bersama-sama untuk belajar melalui peraturan ini. Bahwa bicara tentang hak, bukan hanya hak untuk kita, tetapi bagaimana kita bisa menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Dan kiranya kita semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bisa menghargai, bisa menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa pada saat ini kami sudah bisa bersama-sama bersekutu bersama dengan keluarga kami di dalam ibadah berayat saat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati menyertai kami. Dan saat ini kami bersatu hati ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Apapun sakit penyakitnya, apapun yang dialami, dirasakan oleh saudara-saudara kami ini, kami yakin Tuhan senantiasa turut campur tangan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam proses pemulihannya, sehingga saudara-saudara kami ini bisa kembali pulih, bisa menjalani aktivitasnya dengan baik. Dan juga untuk para Bapak Ibu, para adiyuswa di tengah situasi pandemi ini, kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga para Bapak Ibu adiyuswa ini tetap bisa menjalani hidupnya dengan sehat, dengan baik, karena tuntunan juga penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan. Ya Bapa, juga untuk anak-anak kami semua di dalam proses pendidikannya yang memang harus dijalani secara jarak jauh. Kami juga percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati di dalam proses pendidikan yang dia jalani, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik untuk meraih apa yang mereka cita-citakan. Kami serahkan hidup kami semua seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati, kami mohon Tuhan menyertai, kami mohon Tuhan menuntun kami semua, supaya apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, semua kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya kami yang ada di Jemaat Mojosari ini. Kami mohon Tuhan memberkati di dalam setiap kegiatan pelayanan yang ada di tengah segala keterbatasan ini. Biarkan kami tetap bisa berkegiatan berpelayanan dengan aman, dengan sehat, terlebih kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan melalui kegiatan pelayanan kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bangsa ini di tengah situasi yang sulit ini, tentu para pemimpin bangsa kami sangat membutuhkan tuntunan dan pertolongan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin bangsa kami bisa tetap memimpin bangsa ini dengan baik, mengarahkan bangsa ini dengan baik, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami juga dengan baik. Ajarilah kami juga untuk menjadi warga negara yang taat dan patuh pada para pemimpin bangsa kami. Dan di dalam situasi pandemi ini kami juga berdoa secara khusus untuk para tenaga medis, relawan, aparat TNI Polri. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan juga kesehatan di dalam mengemban tugas yang tidak mudah ini. Ya Bapa,
saat ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini, supaya dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan seutuhnya kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama-sama kami serahkan doa ini, karena Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Pasaman Jawi nomor 352, bait 1 dan bait yang ketiga, Santosaning Tetunggalan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.